di tempat ini pada sore hari ini. Ini adalah aula Ditjen Perimbangan Keuangan. Supaya Anda mengenal tempat lain di Kementerian Keuangan, tidak hanya di Gedung Juanda 1. Sebelum kami sampaikan beberapa perkembangan terkait agenda kita sore hari ini, kami ingin mengajak rekan-rekan semua menundukkan kepala sejenak. Kita turut mendoakan Ananda David yang saat ini masih sakit, juga berdoa untuk para korban kekerasan, siapapun itu. Kiranya mereka diberi kesembuhan dan dapat sehat kembali. Kita berdoa. Berdoa dicukupkan. Baik rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, minggu lalu Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan kepada kita semua terkait perkembangan penanganan satu kasus yang menjadi perhatian publik belakangan ini. Sebagai bentuk transparansi Kementerian Keuangan dalam pengelolaan kasus, kami sejak awal menyampaikan kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka pada sore hari ini, Bapak Wakil Menteri Keuangan akan menyampaikan perkembangan terkini pada Anda semua, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Pahala Nainggolan. Mohon nanti teman-teman dapat menyimak dengan baik, dan nanti akan kami beri waktu untuk tanya jawab. Nanti kami atur lalu lintasnya, dan supaya lebih efektif, kami persilahkan pertama kepada Bapak Wakil Menteri Keuangan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat yang saya banggakan, sore ini kita akan memberikan update terakhir seperti yang disampaikan oleh Pak Pras tadi. Saya ingin memulai dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat dan media yang terus memberikan masukan dan termasuk juga kritik konstruktif kepada Kementerian Keuangan, karena ini adalah kita pahami sebagai bagian dari untuk memperbaiki institusi Kementerian Keuangan yang kita cintai ini. Kementerian Keuangan adalah institusi yang menjaga keuangan negara, dan karena itu harus dikelola secara proper dan perilaku pegawainya pun harus baik. Sore ini saya didampingi, saya berterima kasih untuk kehadiran Bapak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, dan saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Heru, Pak Inspektur Jenderal, Pak Awan, Pak Dirjen Pajak, Pak Suryo, dan juga Dirjen Bea Cukai, Pak Asko, dan juga Pak Prasowo. Update dari kami, dari Kementerian Keuangan sore ini akan terdiri dari dua bagian. Pertama adalah tentang beberapa proses pemeriksaan yang berlangsung, dan kedua nanti adalah update terkait progres pelaporan harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah tentang progres pemeriksaan. Pertama, Saudara RAT. Dari press conference minggu lalu, kita telah sampaikan bahwa Saudara RAT dicopot dari jabatannya. Dapat kami sampaikan di sini bahwa Kementerian Keuangan telah menerima surat pengunduran diri dari ASN dari yang bersangkutan. Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 Februari 2023 dan kami terima pada tanggal 27 Februari 2023 melalui Direktorat Jenderal Pajak. Terkait dengan hal itu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000 dan kemudian 2020 ini mungkin maksudnya, dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu pengajuan pengunduran diri Saudara RAT ditolak.
Terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan yang muncul dan tampak di media sosial dapat kami sampaikan sebagai berikut. Mobil Rubicon, Land Cruiser, motor Harley Davidson, motor Yamaha, motor BMW putih diakui oleh saudara RAT sebagai bukan milik dia, namun merupakan milik pihak lain. Rubicon diakui sebagai milik kakaknya, sementara yang lainnya ada yang diakui sebagai milik dari anak menantunya. Untuk tindak lanjut ini, maka tim pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah meminta saudara RAT untuk menunjukkan bukti kepemilikan agar dapat dipastikan pemilik dan status kendaraan bermotor tersebut. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentu bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut atas harta yang dilakukan di LHKPN, dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan, kecocokan profil yang bersangkutan dengan SPT pajak yang disampaikan, juga dengan pengakuan atas harta lainnya berupa properti, kendaraan, dan tas mewah. Saya ingin menyampaikan sekali lagi, saya ingatkan bahwa saudara RAT masih berstatus sebagai ASN, sehingga masih terikat dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik dan perilaku ASN, khususnya ASN Kementerian Keuangan. Pak Irjen, ada yang mau ditambahkan di sini? Baik, terima kasih Pak Wamen. Mungkin sedikit saja terkait dengan pemeriksaan RAT. Seperti disampaikan Pak Wamen tadi. Jadi Inspektorat Jenderal membentuk 3 tim untuk pemeriksaan ini. Yang pertama adalah tim eksaminasi. Ini pemeriksaan lapangan untuk mengeksaminasi laporan kekayaan yang bersangkutan. Kemudian tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Yang ketiga, tim investigasi mendalami dugaan fraud. Nah, kita buat tim hal ini untuk mempercepat proses, juga lebih fokus terhadap isusnya. Perlu disampaikan juga bahwa kami dalam pelaksanaan pemeriksaan ini selalu berkoordinasi dengan KPK, khususnya untuk mendalami harta yang belum dilaporkan. Dan juga PPATK terkait mendalami informasi yang terkait dengan transaksi keuangan yang merugikan. Mungkin itu Pak Wamen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman media yang saya banggakan, saya akan masuk ke hal yang berikut. Saat ini juga muncul berita di media sosial unggahan foto-foto dari saudara ED yang merupakan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea Cukai di Yogyakarta. Terdapat foto unggahan di akun media sosial saudara ED yang dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kementerian Keuangan. Terkait dengan hal ini, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan sampai saat ini dapat disampaikan sebagai berikut. Foto yang bersangkutan di depan pesawat terbang. Menurut yang bersangkutan, foto tersebut diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran dari tim DJBC mengkonfirmasi pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia, FASI. Terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan yang berlebihan atau pamer, yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Ketiga, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN, dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya, serta mendalami pelanggaran etika
dan disiplin Saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Kepada Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Pak Asko, ada yang diupdate di sini? Oke, jadi segera akan dibebas tugaskan karena sampai dengan saat ini belum, tapi saya minta segera. Teman-teman media, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian Keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas yang menggunakan three line of defense. Ini telah diterangkan juga minggu lalu. Di lini pertama adalah manajemen di unit kerja dan kantor masing-masing. Lini kedua adalah tingkat unit eselon 1. Di dalam kasus yang barusan saya sampaikan, Direktorat Kepatuhan Internal DJBC telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan selanjutnya lini ketiga adalah di tingkat kementerian, yaitu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Ini yang tadi saya instruksikan untuk dilakukan investigasi lanjutan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Teman-teman media yang saya banggakan, saya akan masuk ke topik kedua, yaitu yang terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Terkait dengan berita terdahulu yang mengatakan bahwa belasan ribu pegawai Kementerian Keuangan tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya, dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, semua pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya. Jadi semua pegawai adalah wajib lapor harta. Yang termasuk sebagai pejabat negara, maka dia menjadi wajib lapor LHKPN. Wajib lapor LHKPN. LHKPN tahun 2022 sebagai contoh disampaikan langsung kepada sistem di KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2023 sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh KPK. Jadi ada waktu, diberi waktu 3 bulan. Namun untuk Kementerian Keuangan, kami mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk memasukkan LHKPN paling lambat pada akhir Februari. Artinya deadline-nya adalah kemarin. Saya bisa sampaikan di sini bahwa per kemarin untuk wajib lapor LHKPN telah selesai 99,99%. Wajib lapor LHKPN dari Kementerian Keuangan. Wajib lapor ini berarti 1 bulan lebih awal dari yang disampaikan, dari deadline yang ditetapkan oleh KPK. Ini memang kebijakan internal Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun terakhir, bukan hanya baru tahun ini, dan dimaksudkan memang untuk disiplin pegawai dan juga percepatan agar tidak menumpuk di bulan Maret. Berikutnya, untuk yang tidak termasuk sebagai wajib lapor sebagai pejabat negara, maka pegawai Kementerian Keuangan yang bersangkutan tetap wajib melaporkan harta kekayaannya kepada sistem internal Kementerian Keuangan yang kita sebut dengan ALFA. Di ALFA ini juga melaporkan daftar harta kekayaan. Deadline untuk ALFA ini 28 Februari atau akhir bulan Februari. Jadi LHKPN dan ALFA Kementerian Keuangan itu deadline-nya sama, yaitu 28 Februari. Meskipun untuk sistem LHKPN sebenarnya masih dimungkinkan lagi 1 bulan lagi sampai dengan akhir Maret. Tadi telah saya sampaikan statistik tingkat kepatuhan LHKPN dan laporan harta internal Kementerian Keuangan, dan kita menjaga serta memastikan agar disiplin.
minggu lalu telah disampaikan untuk tahun pelaporan 2020 tingkat kepatuhan 99,86%, tahun 2021 99,87%, tahun pelaporan 2022 99,98%, dan tahun pelaporan 2023 yang baru saja adalah 99,99% LHKPN. Bagi pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHK, dilakukan tindakan disiplin sesuai ketentuan. Apa itu? Menggunakan lagi sistem yang tadi saya sampaikan, 3 line of defense. Dipanggil oleh kepala kantornya, diberitahu, disuruh memperbaiki, kalau enggak dipanggil oleh unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderalnya, kalau enggak dipanggil oleh Inspektorat Jenderal. Jadi dilakukan pemrosesan seperti itu. Ibu Bapak sekalian, sistem data Kementerian Keuangan yang tadi saya sampaikan sebagai alfa itu terkoneksi dengan sistem data LHKPN di KPK. Dan kita bekerja sama dengan baik dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada KPK untuk koneksi data tersebut sehingga bisa masuk ke dalam sistem internal Kementerian Keuangan. Data ini digunakan untuk analisis lebih lanjut. Analisisnya seperti apa? Ada 2 macam. Analisis formal yang merupakan kelengkapan berkas, kepatuhan menyampaikan, dan seluruh kelengkapan lainnya yang sifatnya administratif. Dan kedua adalah aspek material yang dilakukan untuk menilai kewajaran kepemilikan harta yang dikaitkan dengan profil pegawai yang bersangkutan. Pengujian aspek material ini dilakukan dengan mencocokkan dan menguji tindak lanjut lebih lanjut meliputi profil jabatannya, sumber perolehan harta kekayaannya, harta kekayaan yang tidak dilaporkan potensi itu seperti apa, dan juga informasi transaksi mencurigakan yang berasal dari informasi PPATK. Ini dilakukan di dalam Kementerian Keuangan dan saya undang Pak Irjen untuk memberikan tambahan detailnya kalau ada yang disampaikan. Silakan. Baik Pak, mungkin saya akan menambahkan terkait datanya hasil analitik kami. Jadi selain tadi disampaikan Pak Wamen bahwa Ijen juga mengecek formal juga material. Nah, prinsipnya kita melakukannya dengan data analitik. Dengan data analitik kita bisa tahu anomalinya terhadap harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan. Namun tadi disampaikan Pak Wamen, setelah kita ketemu anomali kita cek lagi, ya kan, terkait dengan profil jabatannya, sumber perolehan kekayaan, harta kekayaan yang tidak dilaporkan, informasi keuangan mencurigakan dari berbagai macam informasi. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa untuk tahun 2019, LHK 2019, artinya yang dilaporkan tahun 2020, itu ada 33 pegawai tidak clear. Kemudian untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai yang tidak clear. Jadi total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil klarifikasi untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Pak Awan. Teman-teman media yang saya hormati, dengan seluruh sistem yang kita miliki tersebut, kami tetap menyadari bahwa Kementerian Keuangan akan tetap membutuhkan masukan dari masyarakat. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki whistleblowing system yang dapat dijadikan yang merupakan saluran pengaduan yang dapat diakses lewat www.wise.kemenq.go.id atau melalui saluran hotline 134. Dan Pak Irjen juga Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah yang menjaga sistem WISE ini. Dan ada yang mau disampaikan Pak Irjen detail ininya, tata kelolanya? Baik Pak Wamen, kami tambahkan terkait tata kelola dari WISE ini. Karena WISE ini adalah suatu saluran yang sangat penting buat kami, karena ini adalah indikasi atau deteksi dalam mengawasi pegawai dari Kementerian Keuangan. Nah, ada beberapa tahap kegiatan gitu. Kalau kita menerima pengaduan dalam WISE itu, yang pertama itu kita verifikasi. Jadi kita verifikasi, kita cek relevansi dengan tusi Kemenq dulu aduannya. Yang kemudian adakah indikasi awal pelanggaran.
apakah ini disiplin, non-fraud, atau fraud, gitu, tindak pidana. Kemudian setelah kita verifikasi, kita lakukan kajian. Kajian ini kita lakukan pendalaman atas pengaduan tersebut, data-datanya yang ada di Kemenkeu. Kemudian kita juga menghubungi pelapor apabila diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti. Nah, setelah itu kalau dari hasil verifikasi, kajian, semakin dapat informasi yang terang buat kita akan lanjutkan dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Jadi kita mengumpulkan bukti pendalaman melalui kegiatan yang sifatnya di lapangan. Kemudian minta keterangan kepada pihak-pihak terkait. Nah, apabila itu sudah terbukti dari full bucket, kita lanjutkan kepada audit investigasi. Jadi audit investigasi ini dilakukan terhadap prinsipnya ya, pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi, kajian, full bucket, memiliki informasi yang lengkap disertai dengan bukti yang kuat dan valid. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan kepada rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti. Nah, apabila terdapat indikasi fraud, maka akan kita limpahkan kepada aparat penegak hukum. Perlu juga kami sampaikan bahwa dengan sistem WISE ini identitas pengadu atau pelapor dijamin kerahasiaannya. Kemudian pengadu atau pelapor itu dapat melengkapi atau bukti melalui aplikasi WISE. Ini web based. Kemudian pengadu atau pelapor dapat memantau perkembangannya. Ini 24 jam 7 hari. Terhadap penanganan pengaduan melalui aplikasi WISE. Mungkin itu Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Pak Irjen. Teman-teman media yang saya hormati, bagian terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kementerian Keuangan tetap akan berkomitmen menjaga keuangan negara. Kami akan mengelola APBN sebagai uang kita bersama. Kami memahami bahwa banyak pertanyaan yang berkembang di masyarakat sekarang dan kami akan mencoba melakukan tindakan koreksi yang tegas supaya kepercayaan kepada pengelolaan keuangan negara dapat kembali ditegakkan. Kami akan bekerja keras mengelola keuangan negara yang baik dan keuangan negara tersebut harus dikelola oleh pegawai dengan perilaku yang baik. Pegawai Kementerian Keuangan harus taat kepada peraturan perundang-undangan termasuk juga taat membayar pajak. Kalau punya kendaraan bermotor, misalkan punya mobilnya apapun, ya harus bayar pajak kendaraan bermotor. Begitu juga kalau punya properti, ya bayar pajak bumi dan bangunan. Kalau pajak kendaraan bermotornya tidak dibayar, ya kendaraannya ya harusnya tidak digunakan. Kalau PBB-nya tidak dibayar, ya propertinya bisa terancam bisa kena segel. Jadi ya pajak harus dibayar oleh siapapun. Pajak adalah tonggak bagi pembiayaan pembangunan kita. Pajak kita bayar agar kita dapat membangun Indonesia. Pajak ini dibayarkan kepada negara. Kalau misalkan kita membayar pajak penghasilan, mekanismenya adalah membayar lewat sistem perbankan. Bukan dibayar kepada petugas pajak, dibayar kepada lewat sistem perbankan yang langsung masuk ke kas negara. Kalau ada masyarakat yang bayar pajaknya lewat pegawai, lalu kemudian malah masuk ke kantong pegawainya uangnya, ya sistem kita akan mengusut keduanya. Wajib pajaknya diusut, pegawainya juga diusut. Maka itu saya ingin juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak, penerimaan bea cukai, penerimaan negara bukan pajak adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara. Kita membiayai berbagai macam pengeluaran untuk pendidikan, untuk belanja kesehatan, untuk subsidi, untuk transfer ke daerah, dan juga belanja pembangunan dan belanja yang lain. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan akan tetap mengumpulkan penerimaan negara. Ini kewajiban Kementerian Keuangan yang merupakan tugas negara. Wajib pajak kita mohon
untuk juga mentaati seluruh aturan dan kewajiban perpajakan, dan kami membuka seluas-luasnya pintu untuk menerima masukan. Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyapa dan mengapresiasi seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang bekerja secara tekun, jujur, amanah, menjaga setiap aspek pengelolaan keuangan negara kita yang tercinta ini. Teruskan semangat bekerja dengan amanah, jaga profesionalisme, jaga integritas Anda semua. Ketika Anda menjaga reputasi Anda, maka Anda juga menjaga reputasi Kementerian Keuangan dan reputasi Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Saya kembalikan kepada Pak Prastowo. Baik, terima kasih Pak Wamen dan Pak Irjen yang telah memberikan update perkembangan terkini, sangat jelas. Kita tadi menyimak beberapa poin penting, termasuk pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam memastikan bahwa penanganan semua hal dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk memperkuat ini, kami juga telah mengundang untuk bersama-sama kita Bapak Pahala Nainggolan. Maka kami persilahkan kepada Pak Pahala untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang tadi telah dielaborasi oleh Pak Wamen dan Pak Irjen. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih Mas Pras, Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Irjen, ini teman saya pusing seminggu ini. Pak Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai yang baru dapat urusan lagi satu, Saudara Ede gitu ya Pak Wamen ya gitu. Jadi saya dari KPK gitu sepakat bahwa orang tidak boleh meragukan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan. Itu tidak boleh. Soal oknumnya ada yang salah, itu kita benerin. Tapi institusinya itu tidak boleh diragukan. Kalau orang nggak mau bayar pajak, silakan kita. Gitu. Jadi itu makanya Kementerian Keuangan dan KPK gitu kita bekerja sama. Dan ini rasanya model kerjasama yang kita pikir pertama secara intens antara KPK dengan Inspektorat Jenderal. Gitu. Jadi kita saling berbagi pekerjaan untuk menyelesaikan apa yang viral belakangan ini gitu ya. Jadi teman-teman media perlu juga saya sampaikan gitu seperti apa sih kerjanya LHKPN di KPK gitu ya. Jadi orang sampaikan di elektronik, lantas kita ada semacam aplikasi sederhana mendeteksi kalau ada outliers. Outliers itu ada kenaikan harta melonjak, utang melonjak gitu ya, atau tidak sesuai dengan profil yang rata-rata. Itu biasanya tidak kita kirimkan bukti penerimaannya segera. Gitu. Jadi kita verifikasi namanya. Kita tidak kirimkan segera, kita lihat dulu manual apa yang membuat itu. Misalnya, hartanya meningkat 3 kali lipat, tapi dilihat di situ dia dapat warisan. Sementara kita bilang oke, kita kirim verifikasinya dan kita anggap LKPN-nya sudah diterima. Jadi itu mekanismenya. Nah, terkait dengan Saudara Ede, ya, memang belum kita verifikasi karena sistem bilang ada yang salah, ada yang aneh dari angkanya. Kita sebutlah outliers. Tapi pada hari ini di KPK kita putuskan Saudara Ede akan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya. Yang pemeriksaan yang dimaksud biasanya yang pertama kita kumpulkan semua data pendukung. Jadi KPK terhubung secara elektronik dengan BPN. Jadi kalau teman-teman media namanya kita masukkan ke BPN, maka BPN akan mencari semua sertifikat atas nama yang bersangkutan. Nah, biasanya kita masukkan nama wajib lapor, anak dan istri. Ya, kira-kira itu. 3 itu. Dan itu berjalan secara elektronik, jadi saya pastikan sangat cepat. Gitu. Dimanapun di Indonesia, kalau ada sertifikat atas nama yang bersangkutan, anak, istri, pasti direspons oleh BPN ke KPK. Gitu. Ini untuk mendeteksi kalau ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, kita terkoneksi juga dengan sistem perbankan se-Indonesia, kecuali BPD. Oleh karena itu, kalau kita masukkan namanya ke sistem namanya Sipedal, gitu, maka bank akan merespon otomatis nama saya ada di bank ini, saldonya sekian, dan rekening korannya dikasih. Pada saat yang sama, dan itu sistem tertutup, gitu ya.
dan approvalnya seingat saya approval terakhir. Jadi bank hanya mau nerima kalau ada approval dari saya dan dia kembalikan elektronik. Jadi kita pastikan bahwa rekening bank yang bersangkutan anak dan istri kita bisa lihat sepanjang periode yang kita minta lewat sistem elektronik tertutup. Ini untuk memastikan kalau ada rekening yang tidak dilaporkan dan transaksi yang ada di dalamnya kalau ada yang transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya. Yang berikutnya kita terdaftar dengan Samsat, elektronik juga, se-Indonesia. Jadi kalau kita bilang cerita Rubicon, kita segera cek gitu dalam 5 menit keluar hasilnya. Tidak ada atas nama RAT. Gitu. Kita bisa cepat lihat gitu. Pertanyaannya kan ini atas nama siapa ini sekarang gitu. Itu kita sebut ada namanya gitu ya. Saya bicara dengan Pak Irjen, kita kirim tim ngelihat dan rupanya alamatnya dalam gang. Kira-kira itu mekanisme kita untuk melakukan verifikasi. Yang berikutnya kita terkoneksi juga dengan bursa efek. Jadi kalau ada investasi dalam bentuk saham segala macam obligasi yang tidak terdaftar di LKPN, kita bisa dengan cepat dapat secara elektronik. Dan asuransi. Kadang-kadang ada juga yang naruh polis segede-gede ampun gitu ya, dan tidak dilaporkan, dia pikir nggak bisa lihat. Kita terhubung dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi rasanya saluran data ini sudah lumayan, tapi terus terang kita harus sampaikan apresiasi ke masyarakat, ke media terutama gitu, karena gara-gara foto-foto viral ini, kita jadi ikut juga. Saudara Ede ini kalau nggak ada viral juga, kita juga baru masuk outliers, belum sampai pemeriksaan, karena 350 ribuan yang kita kelola setahun secara elektronik. Jadi itu masuk rame-rame, diverifikasi, lantas outliersnya ini baru kita lihat, baru dilakukan, kita putuskan pemeriksaan apa enggak. Setahun paling banyak kita periksa 200 sampai 250. Dan itu pun setengah permintaan dari penyelidikan, dari penindakan, untuk memperkuat tuntutan, memperkuat kasus gitu ya. Jadi ini inisiatif sendiri sekitar 100 gitu. Nah tentunya ke depan kita bilang model-model begini rasanya, kita buka pengaduan tadinya, LKPN, silakan mengadukan, tapi kayaknya orang agak males Pak Wamen kalau nulis, lebih suka foto di depan Harley, kirim. Nah, kita bilang ya udahlah kalau modelnya begitu kita respon aja lah gitu. Asal ada nomor platnya, kita bisa cari nama siapa dan selanjutnya. Saya rasa itu model yang kita akan lakukan gitu ya. Dan selain koneksi data, tapi teman-teman media juga, saya terus terang ngeri akan ekspektasinya gitu. LKPN itu ada keterbatasannya. Sejak Undang-Undang 28 tahun 99 yang menjadi dasar LKPN, tidak ada satupun yang menyebut pidana. Jadi tidak melapor tidak benar, melapor benar tapi asal hartanya tidak benar, itu tidak ada pidananya kalau di LKPN. Dia cuma sebut sanksi administrasi yang diberikan oleh atasan dari tahun 99. Oleh karena itu kita bilang ada keterbatasan LKPN. Kalau atasannya tidak tertarik, ya sudah. Nggak lapor juga nggak ada apa-apain. Gitu. Kalau atasannya tidak peduli, kita kasih notifikasi ini tidak sesuai yang dilaporkan, ada yang belum dilaporkan, juga atasannya tidak tertarik, ya udah. Atau kalau yang bersangkutan bilang Anda tidak melaporkan sertifikat 5 di sana di sini, dia datang ke KPK bilang saya koreksi deh Pak laporannya, itu boleh. Jadi agak beda dengan pajak, kalau nggak benar dikasih sanksi, kalau ini enggak, boleh dia. Jadi di tengah keterbatasan itu kita pikir kerjasama dengan inspektorat seperti ini model yang kita pikir sangat baik, di samping metode medsos viral begitu, saya pikir baik juga untuk kita perkuat gitu sambil menunggu gitu ya rencana undang-undang perampasan harta itu seperti apa nanti. Kita sangat berharap ke sana. Karena kita bilang LKPN kalau nggak ada sanksi pidananya repot gitu. Orang kita ya kirim aja. Sesudah dikirim beranggapan sudah selesai kewajiban saya. Tinggal kita yang melakukan verifikasi dan pemeriksaan. Terkait saudara RAT, hari ini kita periksa jam 9 pagi. Terima kasih, beliau sangat kooperatif. Sebelum saya kesini jam 4 gitu, rasanya udah selesai pemeriksaannya gitu. Tapi saya pastikan akan ada proses lanjutan. Karena yang bersangkutan sudah pernah diperiksa LHKPN-nya 2013 sampai 2018. Gitu ya, udah pernah diperiksa dan hasilnya kita komunikasikan juga dengan inspektorat waktu itu. Kalau dibilang ditindaklanjuti apa enggak, bukan soal ditindaklanjuti apa enggak gitu, pasti ditindaklanjuti. Tapi kan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ini transaksi keuangan yang tidak dengan mudah kita bilang ini kita bisa dapat, enggak begitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ditindaklanjuti, tapi kalau belum ada hasilnya karena sulit secara teknis. Saya kasih gambaran begini. Kalau dari kita dapat transaksi yang kita sebut penyetoran tunai, jumlahnya sering gitu,
Saya datang ke Pak Irjen, saya bilang, Pak, ini ada transaksi penyetoran tunai. Saya harus ke banknya nanya, siapa yang nyetor tunai ini? Dan bank nggak semua juga mencatat siapa ini yang tunai. Kalau misalnya saya dapat transaksi setor tunai dari yang namanya Pak Prastowo, udah jelas, gampang nyambunginnya. Kalau dari office boy kantornya atau nyetornya di bank di luar kantornya gitu, itu kesulitan kita. Jadi kita tahu ini kira-kira apa transaksi tunainya kebanyakan, tapi kan kita bicara dengan Pak Irjen juga ini kita apain ya? Gitu. Syukur-syukur ada nama. Kalau transfer udah pasti bisa. Karena transfer disebut dari siapa. Kan gitu ya. Nanti kita tinggal cari hubungannya. Jadi sekali lagi teman-teman media, pemeriksaan berikutnya sedang kita jadwalkan. Tapi KPK juga kita koordinasi dengan Pak Irjen supaya nggak dua-duanya ngirim. Kita kirim tim ke Minahasa Utara pagi ini. Dan hasilnya sudah ada, itu kita bisa konfirmasi bahwa yang di media sosial bahwa ada perumahan milik yang bersangkutan, iya, atas nama perusahaan. Yang bersangkutan punya 6 perusahaan, saham di 6 perusahaan. Teman-teman media lihat di surat berharga, itu nilai sahamnya, 1,5 miliar. Jadi 6 perusahaan. Kalau di LHKPN, yang dicatat hanya nilai sahamnya saja. Jadi saya punya perusahaan, saya buka dengan modal Rp100, yang di LHKPN hanya Rp100. Urusan ini perusahaan berkembang sampai semiliar sejuta itu tidak ada di LHKPN. Jadi teman-teman media juga kalau dibilang ini perumahannya 6,5 hektar nilainya udah berapa gitu. Tidak akan ada di LHKPN kecuali nilai sahamnya. Itu yang kita sepakati pelaporan LHKPN. Oleh karena itu KPK tidak punya wewenang untuk membuka perusahaan. Tapi kita tahu ada 6, itu yang kita koordinasikan dengan Pak Irjen. Ada 6 perusahaan dan kita bilang bahwa ini tahun. Kami juga udah kirim tim ke Jogja gitu untuk merespon. Jadi ya mohon jangan dibilang kita tenang-tenang aja, kita pusing juga gitu. Kita kirim tim, kita cari ke BPN, ada lagi enggak gitu ya. Mungkin transaksi baru atas nama yang bersangkutan dan keluarganya gitu. Kalau cuma ngelihat aja dikasih sama BPN, dan itu udah kita lakukan. Segera nanti kita update seperti apa hasilnya. Tapi sekali lagi, ini bukan pemeriksaan yang pro justisia. Ini hanya mengundang klarifikasi. Oleh karena itu kita berterima kasih. Kalau yang bersangkutan kooperatif. Beberapa nanya, kalau dia nggak datang gimana Pak? Ya kita undang lagi. Kalau nggak datang kirim lagi undangan sampai bosan. Karena nggak ada daya paksa kita kalau orang diundang, lantas dia nggak mau nggak ada. Itu oleh karena itu sekali lagi, kalau kementeriannya atau inspektorat jenderalnya mendukung kita di penegakan ini, kita sangat terima kasih. Oleh karena itu sekali lagi teman-teman media, itu yang bisa diupdate. Hari ini udah diperiksa, diklarifikasi jam 9 sampai sekitar jam 4 gitu. Nanti lanjutannya kita akan sampaikan. Sambil pengumpulan data tetap berjalan, kita koordinasi bolak-balik dengan Pak Irjen. Sementara itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.